Saya bukan cuma sebuah nomor. Assalamualaikum. Cuy, bayangin kau lagi duduk santai, popcorn udah di tangan, terus tiba-tiba dilempar ke dalam dunia Assassin's yang gak cuma tentang skill yang keren, tapi juga soal gimana kalian bisa bertahan di dunia yang rusak kayak gitu. Film The Shadow Strays ini kayak ngajak kalian naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Bayangin coba, nggak pakai sabuk pengaman, kau bakal ditarik, dihajar, dilempar balik, dan nggak sempat ngambil nafas. Kalian pikir ini cuma film aksi biasa? Siap-siap aja lah buat ngiler sama aksi brutal yang bikin geleng-geleng kepala dan gak bisa kedip sama sekali. Dari pembantaian geng Yakuza yang dingin kayak film klasik samurai, sampai baku hantam di klub malam yang penuh dengan tembakan dan ledakan, film ini bikin adrenalin kalian loncat-loncat. Serius, ini bukan sekedar aksi badass, ini cerita tentang gimana harga yang harus kau bayar buat bisa bertahan hidup. Jadi siapkan mental, The Shadow Strays gak bakal kasih kalian jeda sama sekali buat ngerasa aman. Film The Shadow Strays ini menceritakan kisah 13 seorang assassin cewek yang awalnya bagian dari organisasi pembunuhan bayaran elit, tapi kemudian dia ngelawan setelah punya krisis moral. Dia ngerasa nggak tahan lagi dengan kehidupan yang harus ngebantai orang, dan dia memutuskan untuk buat jalannya sendiri dan naik ke rantai kekuasaan yang penuh dengan korupsi di Jakarta. Musuh-musuhnya tentu mulai dari bandar narkoba, pemilik klub malam, polisi korup, sampai politisi yang ngendaliin semuanya. Dan kau bayangin aja, semua itu dihajar dalam aksi brutal yang luar biasa. Gila! Oke, langsung aja. Kita nggak usah kebanyakan mengagung-agungkan atau melebih-lebihkan film The Shadow Strays ini, karena tetap filmnya ada kekurangan. Ya, kekurangan ini mungkin bisa diterima sama kalian, atau mungkin kalau kalian tolak juga nggak masalah, karena balik lagi, untuk menikmati sebuah film itu tergantung cara kalian menikmatinya seperti apa dan di momentum yang bagaimana. Yang pertama adalah koreografi yang sebenarnya agak berlebihan. Ini menurut pendapat hematku. Ya, emang ada beberapa adegan yang kayak terlalu niat, sampai bikin kita mikir, ih, serius nih, emang harus segitunya? Dan kayak misal pas ada granat meledak terus slow-mo, lo bisa ngerasain kalau itu emang sedikit rada maksa. Tapi mungkin untuk sebuah visual film action thriller, ya ini sah-sah aja. Kemudian, ini nih, villain yang klise. Ini dia, beberapa antagonis berasa kayak copy paste lah dari film-film lain. Misalnya si bos mafia yang kayak bad guy standar tanpa sesuatu yang beda. Bukannya jelek, tapi nggak ngasih sesuatu yang fresh. Kemudian ini nih, kekurangan yang menurutku fatal. Ya, mau gimana lagi, Timo kerjasama sama Netflix. Tentu filmnya harus ditayangkan di Netflix. Ini bikin kesel, karena film sekeren ini harusnya wajib banget nonton di bioskop, di layar gede. Biar lo bisa ngerasain vibe seru, teriakan anjir bareng-bareng. Tapi sayang, cuma bisa nonton di layar kecil. Iya, kalau di rumahmu ada home theater. Kalau cuma bisa nonton Netflix di handphonenya cuma sejutaan, ya visualnya kurang, apalagi sound quality-nya juga kurang. The Shadow Strays ini adalah salah satu film dari Timo Tjahjanto yang nggak ngerti lagi. Ditonton 2-3 kali juga nggak akan bosan. Betul, tadi di awal aku sempat nge-mention soal koreografinya yang emang ada beberapa yang terlalu berlebihan. Tapi jujur, film ini benar-benar bikin kalian pengen pause tiap beberapa menit buat rewinding. Adegan berantemnya gila abis, mulai dari tangan kosong, samurai, sampai wajan penggorengan dijadiin senjata. Ini benar-benar kombinasi aksi yang nggak pernah bikin bosan, men. Ini keren, serius. Kemudian highlight untuk Aurora Ribeiro. Kalau nggak salah aku sempat interview beliau di film Susah Sinyal di tahun 2017 kalau nggak salah, di radio waktu aku masih siaran. Dan gila, dia upgrade kualitas actingnya itu meningkat tajam. Dan di sini sebagai 13, ampun, Aurora bener-bener all out. Nggak cuma soal aksinya yang keren, tapi emosi yang dia bawa bikin kita tuh bener-bener connect sama karakter 13 ini. Kalian nggak cuma lihat dia ngehajar musuh, tapi juga ngikutin dia bergulat sama dilema moralnya. Dan ini bagus banget pendalaman karakternya. Dan karakter sebagai 13 ini cocok banget diperankan sama Aurora Ribeiro. Good job. Kemudian sutradara Timo Tjahjanto. Ya, kalau kalian udah nonton The Night Come For Us, kalian tahu kalau Timo itu emang jenius bikin adegan aksi yang brutal dan bikin ngilu.
Nah, di Shadows Trace, dia bawa level kekerasan itu ke tingkat yang sama sebenarnya, tapi dengan narasi yang lebih matang. Setiap potongan adegan yang nggak cuma soal hajar-menghajar, tapi ada beban emosional yang bikin kau itu makin ngerasa tiap luka yang diterima karakter. Timo tuh kayak ngasih brutalitas ala John Wick, tapi dengan sentuhan horror splatter yang bikin yang nonton itu tapi penasaran banget buat lanjut nontonnya, ya kan? Kemudian ini nih, brutalitas yang bikin geleng-geleng. Kalau kalian ngerasa The Night Comes For Us udah brutal, The Shadows Trace nggak kalah sadisnya. Mulai dari adegan beheading yang keren, potongan tubuh di mana-mana, sampai adegan mata yang hampir ditusuk. Ini film nggak ngasih ampun buat siapapun. Bahkan ada momen di mana karakter dihajar sampai patah tulang, dan itu pun ditampilkan dengan detail yang bikin lo semua terdiam saking ngilunya. Ya, mungkin ini jadi pertimbangan kali ya, dengan segala detail yang ada, kekerasan yang sebenarnya hal-hal itu cukup harus difilter kalau ditayangkan di bioskop. Apalagi ya tahu sendiri, bioskop Indonesia nggak bisa ngefilter penontonnya sendiri. Mau dikata filmnya itu khusus untuk 21+, ya tetap aja otak dongol kayak kau ngebawa anakmu untuk masuk ke dalam nontonnya. Ya kan? Bodoh. Kesimpulannya adalah, The Shadows Trace bukan sekedar film action yang brutal, tapi lebih dari itu. Ini adalah cerita tentang gimana kekerasan, pilihan hidup bisa ngancurin seseorang dari dalam. Dan lo akan disuguhi pertarungan seru yang penuh dengan darah dari awal filmnya, dari openingnya sampai akhir filmnya kelar. Dan dibalik itu semua, ada kisah yang bikin kau mikir, worth it nggak sih buat bertahan hidup di dunia kayak gini? Ya, film sebagus ini tetap ada beberapa kekurangan, kayak villain yang nggak terlalu stand out, kemudian ada beberapa koreografi yang sebenarnya kadang lebay. Ya, tetap film ini jadi salah satu action terbaik yang pernah ada sepanjang tahun 2024 ini. Dan kalau lo suka sama action dengan brutalitas khasnya Timo Tjahjanto, visual yang memanjakan mata, The Shadows Trace adalah tontonan wajib pakai banget. Siap-siap lo mas abis nonton ini. Gimana? Kalian setuju? Sepakat dengan ulasanku? Kalau iya, silakan like video ini. Kalau enggak, ya juga nggak apa-apa di dislike. Jangan lupa komen pendapat kalian biar kita bisa sharing bareng-bareng atau diskusi tentang film The Shadows Trace ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review biar tahun ini bisa tembus 100.000 subscribers. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video review berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar gak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.